Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini aku ingin mengajak teman-teman untuk berbagi tentang quarter life crisis. Pernah nggak sih teman-teman menanyakan, apa sih tujuan hidupku? Hidupku mau dibawa kemana ya? Untuk apa sih sebenarnya aku hidup? Nah, beberapa hari yang lalu ada teman yang cerita bahwa dia sedang mengalami kegalauan hidup. Setiap pagi rasanya hidup nggak semangat. Dan kalau kerja, di kerjaan juga nggak ada yang bikin semangat. Setiap pulang kerja juga mikirin, aku tuh mau ngapain sih? Ada lagi yang cerita kalau waktu kecil sering banget dapat pertanyaan, apa sih cita-cita kamu? Dan dengan mudahnya kita menjawab pengen jadi dokter, pengen jadi guru. Namun seiring berjalannya waktu semakin gede, cita-cita itu semakin ngeblur. Buat teman-teman yang mengalami hal ini, jangan khawatir karena teman-teman nggak sendiri. Aku pun pernah mengalaminya. Dan quarter life crisis ini hal yang wajar terjadi di hidup kita loh. Untuk itu, di video kali ini aku ingin mengajak teman-teman untuk belajar 4 tahap yang terjadi ketika kita mengalami quarter life crisis. Menurut jurnal yang aku baca, dalam kehidupan kita itu ada 2 macam struktur kehidupan, yaitu internal struktur dan eksternal struktur. Internal struktur itu hal-hal yang gak kelihatan dari luar, seperti values, belief, goals dari diri kita. Sedangkan struktur eksternal itu seperti roles, peran kita, pekerjaan kita, atau juga mungkin hubungan kita dengan orang lain. Nah, quarter life crisis ini sebenarnya adalah masa transisi kita, dimana biasanya dimulai sejak kita usia 20-an sampai mungkin 30-an. Nah, kenapa sih kita biasanya mengalami krisis di fase umur ini? Karena di fase umur ini adalah fase transisi dari kita sekolah ke kehidupan yang lebih bebas, di mana kita punya tanggung jawab yang lebih besar atas hidup kita. Biasanya nih kalau kita sekolah dari kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3, kelas 3 SMA lulus, ke kuliah semester 1, lanjut semester 2, dan seterusnya. Jadi di kehidupan sebelum ini, di masa sekolah, kita tuh punya tingkatan atau keteraturan gitu ya, keteraturan hidup lah. Nah, sedangkan setelah kita lulus kuliah nih, kita tuh seakan-akan punya kebebasan yang lebih besar dan juga tanggung jawab yang lebih besar untuk menentukan kehidupan kita. Maka dari itu, di fase ini kita merasa seakan-akan lebih berat, seakan-akan lebih sulit dan lebih menantang. Krisis itu adalah periode temporal atau periode sementara dalam kehidupan yang ada awal dan juga akhirnya. Jadi percayalah, krisis itu akan selesai pada masanya. Krisis itu tidak bisa dihindari. Sebenarnya setiap tahapan usia pun kita mempunyai krisis. Krisis itu merupakan bagian dari kehidupan manusia dan juga bagian dari dinamika kita dalam kehidupan dewasa. Quarter life crisis juga memiliki sisi positif yang dapat membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama, dengan kita mengalami proses quarter life crisis, kita dapat terbantukan untuk menemukan apa sih sebenarnya struktur kehidupanku. Seperti yang tadi aku sampaikan di awal, ada 2 struktur kehidupan, internal serta eksternal. Internal itu seperti value, goals, belief kita itu apa. Kemudian yang kedua, external struktur seperti relationship, komitmen, ataupun roles kita yang sesungguhnya itu apa. Kemudian yang kedua, dalam berproses dengan quarter life crisis, kita menghadapi kesulitan-kesulitan ataupun hal-hal yang stressful, dan itu akan menempa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Contohnya kita dapat mengembangkan self-efficacy ataupun kemampuan diri kita dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Kita dapat menjadi lebih percaya diri karena kita bisa melewati nih tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Yang ketiga, quarter life
crisis lead us to be more mature. Dapat membantu kita untuk menjadi lebih dewasa, lebih matang secara pribadi. Karena kita berproses untuk menemukan authenticity dari diri kita. Kita dapat menemukan self-meaningful yang lebih dalam tentang kehidupan melalui proses ini. 4 tahap quarter life crisis yang kita alami ketika menghadapi quarter life crisis. Yang pertama, tahap lock-in. Tahap ini teman-teman mulai membangun krisis di dalam kehidupan teman-teman. Krisis ini yang dimaksud adalah komitmen kehidupan, struktur kehidupan yang sebenarnya kita merasa sudah tidak cocok, tidak sesuai dengan value kita. Di tahap ini teman-teman akan biasanya merasa powerlessness, tidak berdaya, ataupun merasa terjebak. Contohnya, ketika kita bekerja dalam suatu tempat perusahaan, kita merasa bahwa kok pekerjaanku rasanya tidak membuat aku semangat ya. Kok kerjaanku rasanya biasa aja sih. Kok kerjaanku nggak bikin aku berkembang ya. Nah, kesadaran-kesadaran yang muncul ini artinya teman-teman sudah membangun krisis di dalam kehidupan teman-teman. Teman-teman merasa terjebak di dalam situasi yang sebenarnya teman-teman sudah tidak mengharapkan itu lagi. Tahap kedua ada 2 macam. Tahap 2A ada separation dan 2B ada time out. Tahap separation adalah tahap di mana kita memberikan jarak sementara terhadap hal-hal yang membuat kita merasa lock-in tadi. Kita memberikan jarak sementara dan mungkin di tahap ini kita merasa sedih, cemas, dan mungkin juga merasa bersalah kenapa kita bisa ada di tahap ini. Tapi di tahap ini kita ada 2 kemungkinan yang akan kita rasakan. Yang pertama, acceptance, di mana kita bisa merasa, oh oke, mungkin di situasi ini aku bisa kok bebas, aku bisa kok cari pengalaman di tempat lain, aku bisa kok jadi orang yang sesuai dengan apa yang aku inginkan, sesuai dengan value-ku. Atau mungkin juga kemungkinan yang kedua, teman-teman akan merasa lost identity secara sementara atau identity vakum. Jadi teman-teman masih bingung nih, aku sebenarnya pengennya apa sih gitu. Nah, di tahap yang kedua B ada tahap time out, dimana ini waktunya teman-teman untuk berefleksi sejenak, mencari arah hidup kita mau kemana, dan juga akhirnya teman-teman dapat menemukan fondasi tentang identitas diri yang lebih matang. Di tahap ketiga ada tahap eksplorasi, di mana teman-teman mempunyai komitmen dan goals baru untuk keluar mencoba banyak hal untuk menemukan diri kita. Contohnya tadi misalnya teman-teman merasa terjebak di dalam career path, teman-teman akhirnya memberi jarak sebentar untuk berpikir kemana aku akan melangkah, dan akhirnya di tahap yang ketiga teman-teman memutuskan untuk eksplorasi. Teman-teman cari pekerjaan yang baru, cari bidang yang baru yang sesuai dengan goals atau value yang telah teman-teman temukan tadi. Di tahap yang keempat, yang terakhir adalah tahap rebuilding. Di tahap ini teman-teman sudah lebih matang karena teman-teman akan membangun komitmen untuk jangka panjangnya. Setelah teman-teman menemukan value teman-teman dan juga sudah explore, akhirnya menemukan mana nih yang sesuai dengan diriku, di tahap yang keempat itu teman-teman mulai membangun komitmen untuk lebih ke jangka panjang, dan di tahap ini teman-teman akan lebih menemukan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, serta kebermaknaan hidup yang lebih dalam akan apa yang teman-teman lakukan dan teman-teman pilih untuk kehidupan teman-teman. Tahap rebuilding ini teman-teman juga akan merasa lebih enjoy, lebih puas, dan juga lebih merasa berarti untuk hidupmu. Life must be lived forward, but can only understood backward. Jadi jangan lupa dan jangan pernah lelah untuk kita terus melaju ke depan dan juga berefleksi
merefleksikan apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini dan memperjuangkannya. Terus semangat buat teman-teman yang mengalami quarter life crisis. Di video berikutnya aku akan berbagi bagaimana caranya kita bisa menghadapi quarter life crisis.